Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kesimpulan dari materi keseluruhan bab 4 ya, bab 4 yang telah Bapak sampaikan pada waktu itu. Bagaimana kalian tahu bahwa pada masa praksara, apa yang disebut masa praksara yaitu masa belum ada tulisan, atau masyarakat bisa menyebut juga dengan masa nirleka. Nirleka itu artinya tidak ada tulisan sama, atau bisa disebut juga dengan masa praaksara atau prasejarah, sehingga waktu itu belum ada sejarah. Lah, anak-anak sekalian, pada waktu masa praaksara itu kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa nenek moyang kita pada waktu itu mengalami banyak fase ya, banyak fase. Nah, kalian tentunya sudah tahu berbagai fase-fase itu sudah ada di video-video terdahulu. Lalu yang perlu kalian ketahui, dari mana kita sekarang dapat mengetahui kehidupan mereka, orang-orang terdahulu itu? Tentunya dari adanya artefak. Artefak itu apa? Artefak yaitu benda-benda peninggalan nenek moyang kita atau manusia-manusia terdahulu. Lalu juga dari fosil. Fosil itu apa? Fosil itu yaitu sisa-sisa peninggalan nenek moyang kita, bisa berbentuk tulang atau ya pokoknya bentuk-bentuknya biologis ya, makhluk-makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup, itulah itu disebut dengan fosil. Nah, sebagaimana kita ketahui dari situ, fosil ini dapat menggambarkan bagaimana bentuk postur tubuh manusia purba pada masa itu, juga binatang-binatang pada masa itu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui terus bagaimana sih jalur nenek moyang kita itu datang ke Indonesia. Nah, jalurnya melalui jalur perdagangan tentunya ya. Jalur mereka itu melalui jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan itu mereka masuk. Nah, ada yang dimaksud dengan jalur sutra. Nah, itu dari Cina masuk jadi orang Cina, orang India itu masuk melalui perdagangan dari jalur sutra. Karena apa disebut jalur sutra? Yaitu karena produk utama yang mereka jual adalah sutra, maka disebut jalur sutra. Nah, itu. Lalu ada melalui jalur darat, ada juga melalui jalur laut. Nah, pada waktu melalui jalur laut inilah Indonesia diuntungkan, karena apa? Mereka melewati Selat Malaka. Dari situlah tersebar agama Hindu dan Buddha gitu. Agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu juga melalui Selat Malaka. Nah, itu yang dibawa oleh orang-orang India sama orang-orang Cina pada waktu itu. Nah, itu anak-anak ya. Nah, lalu setelah masuknya Hindu Buddha, sehingga timbullah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Nah, di Hindu Buddha pada masa Hindu di sana masyarakat status sosialnya atau kehidupan masyarakat atau sosial masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas gitu ya, atau disebut dengan kasta. Kasta tertingginya adalah Brahmana, lalu berikutnya adalah Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, itu rakyat jelata, Sudra itu. Nah, itu anak-anak sekalian. Lalu kita juga sudah bisa melihat kerajaan-kerajaan Hindu ya. Kerajaan tertuanya yaitu Kutai Kartanagara. Nah, itu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kerajaan Majapahit yang bisa menguasai Nusantara. Berikutnya dari jalur perdagangan laut itulah juga masuknya pengaruh agama Islam gitu ya. Yang pertama yaitu masuk melalui Samudra Pasai, lalu yang ada di Aceh. Nah, itu anak-anak ya. Nah, terus yang terakhir
yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, dari Kerajaan Demak inilah akhirnya dengan dibantu oleh Wali Songo sehingga menyebar ke seluruh Pulau Jawa yang akhirnya merambat ke Nusantara yang sekarang ini kita alami. Peninggalan Hindu Buddha itu juga banyak, masih adanya candi, ya kan? Terus di era Islam pun ada eh, peninggalan Islam yang masih bercorak Hindu. Contohnya atap masjid yang berbentuk tumpang. Nah, itu juga merupakan ciri peninggalan Hindu. Terus yang perpaduan Islam dan Hindu, contoh berikutnya adalah Menara Kudus. Menara Kudus itu kalau kalian lihat itu juga merupakan seperti candi. Nah, masih banyak lagi peninggalan Hindu, Buddha, dan peninggalan Islam. Nah, Bapak rasa itu saja anak-anak, itu sekilas. Mudah-mudahan dapat mereview keseluruhan materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, Bapak rasa itu jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat belajar di rumah, jaga kondisi kesehatan kalian ya. Jangan malas, sebab kalau kalian malas, toh kalian juga yang akan menerima akibat dari kemalasan itu sendiri. Bapak rasa itu saja, anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Sampai berjumpa lagi pada masa PAT yang tidak lama lagi, insya Allah tanggal 8 kita laksanakan secara online juga. Mudah-mudahan Bapak berharap kita akan segera berkumpul dan belajar seperti biasa. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.